Om Swastiastu, selamat pagi. Jadi kita akan belajar materi agama Hindu. Perkenalkan, nama Bapak Inyoman Sutarjana. Nah, dalam hari ini kita akan belajar Bhakti Sejati. Adapun yang akan kita bahas adalah pengertian Bhakti Sejati, bagian-bagian Bhakti Sejati, dan bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian bakti sejati dimulai dari bakti. Kata bakti ini sering kita dengar ya dalam kehidupan keberagamaan. Misalnya membakti, ngaturang bakti. Nah, pengertian bakti adalah sujud, kemudian memuja, hormat, setia, menghamba, cinta kepada Tuhan. Jadi bakti ini adalah perwujudan kita mencintai Tuhan dengan taat, sujud, memuja kebesaran beliau. Setelah kata bakti, ada kata sejati. Nah, sejati dalam kamus ini diartikan sebagai sebenarnya, sungguh-sungguh, utama, atau murni. Jadi, sejati ini eh, mengartikan sebagai sebuah kesungguhan atau suatu hal yang sebenarnya murni dan utama. Nah, dari pengertian tadi kita dapat simpulkan bahwasanya bakti sejati artinya adalah perwujudan sikap sujud, memuja, hormat, setia, taat, menghambakan diri dengan sebenarnya, eh, berdasarkan rasa cinta yang mendalam kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang maha segalanya, kita menghambakan diri, bersujud kepada kemuliaan Tuhan. Adapun jenis-jenis bakti sejati seperti yang disebutkan dalam Bhagavata Purana menyebutkan ada 9 perwujudan bakti yang disebut dengan Nawawida Bakti. Jadi Nawawida Bakti ini adalah 9 bentuk perwujudan bakti ya. Jadi bakti yang bisa kita wujudkan kepada Tuhan ada 9, meliputi Srawanam, Kirtanam, Semaranam, Padasewanam, Arcanam, Wandanam, Atmaniwedanam, Sakyam, dan Dasyam. Jadi dalam kehidupan keberagamaan kita bisa dilihat perwujudan-perwujudan bakti sejati. Bisa Srawanam, Kirtanam, Semaranam, ataupun Padasewanam. Nah, adapun pengertian dari 9 perwujudan bakti itu meliputi Srawanam. Srawanam dari kata ya sra artinya mendengar ya. Jadi mendengarkan baik itu pembacaan kitab suci, ceramah-ceramah agama, atau nyanyian suci atau gitu. Jadi Srawanam ini kita mendengarkan hal-hal eh, yang memuja Tuhan, baik itu dalam petikan kitab suci, kita mendengarkan pembacaan sloka misalnya, mendengarkan Dharma Wacana, atau mendengarkan lantunan suci yang kita kenal dengan Dharma Gita. Jadi di masyarakat bisa kita lihat perwujudan Srawanam ya. Nah, kemudian Kirtanam. Kirtanam ini adalah menyanyikan atau melantunkan syair pujaan kepada Tuhan. Ya, seperti tadi ada namanya Dharma Gita. Jadi di masyarakat Kirtanam ini diwujudkan dengan Dharma Gita. Kita melantunkan kidung atau nyanyian suci sebagai perwujudan hormat dan bakti kita kepada Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, memuja kebesaran Tuhan. Selanjutnya, setelah
Kirtanam ada Semaranam. Ya, artinya mengingat nama suci Tuhan. Jadi kita mengenal ada banyak perwujudan nama suci Tuhan. Meliputi ya ada Brahma, Wisnu, Semaranam artinya kita mengingat nama suci Tuhan dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan. Ya, perwujudan sehari-hari bisa kita wujudkan dengan senantiasa ingat atau menyebut nama Bapak. Tuhan. Ya. Kemudian pada Sewanam artinya bersujud di kaki Tuhan. Jadi memulai aktivitas kita awali dengan pada Sewanam. Bersujud kepada Tuhan dalam artian memohon berkat, memohon restu untuk memulai suatu aktivitas supaya tetap berada di jalan atau dalam petunjuk beliau. Arcanam sering kita lihat sehari-hari. Ada banyak perwujudan atau bentuk simbol-simbol suci Tuhan dalam bentuk arca, patung, dan lain sebagainya. Jadi Arcanam ini memuja Tuhan dengan membuat perwujudan beliau. Jadi dengan memuja perwujudan beliau, kita sama dengan memuja Tuhan. Jadi Tuhan yang maha tak terbatas, kita buat wujud simbol sehingga memudahkan kita dalam penghayatan, dalam pemujaan. Ada banyak bentuk arcanam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Wandanam. Wandanam artinya membaca kitab suci atau boleh kisah-kisah awatara atau penyelmaan Tuhan. Jadi perwujudan bakti ini diwujudkan dengan kita ya senantiasa membaca kitab suci, misalnya Bhagavad Gita, ataupun kita membaca Itiasa yang menceritakan tentang kemuliaan awatara, perjalanan perwujudan Tuhan ya. Jadi dengan Wandanam ini kita senantiasa memuja Tuhan. Kemudian Atmani Wedanam, berserah diri kepada Tuhan, berpasrah. Jadi menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Misalnya kita sudah berusaha, kita berpasrah hasilnya kepada Tuhan. Selanjutnya adalah Sakyam. Agar kita senantiasa dekat dengan Tuhan, kita menjadikan Tuhan ibaratnya seperti sahabat kita. Tempat kita menyampaikan segala permasalahan-permasalahan kita. Selanjutnya adalah Dasyam. Artinya memberikan pelayanan kepada Tuhan. Dalam Ramayana kita mengenal tokoh Hanuman yang melakukan dasyam atau memberikan pelayanan kepada Rama. Jadi membantu Rama dalam kehidupan. Ya, demikian pembelajaran kita tentang bakti sejati. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya bakti sejati adalah perwujudan sujud, hormat, taat, menghamba kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Nah, bakti sejati ada 9 perwujudan yang dikenal dengan Nawawidam Bakti. Srawanam, Kirtanam, Semaranam, Dasyam, Sakyam, Atmaniwedanam, Padasewanam, dan lain sebagainya. Jadi ini tercermin dalam kehidupan masyarakat Hindu. Karena ajaran bakti ini
bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pembelajaran kita. Bapak tutup dengan para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.